Ini kan impersonate gitu. Rina Nose lebih parah gitu kan. Ini rame banget yang nontonnya nih. Padahal video aslinya udah dihapus. Tapi ya sudah. Ini mungkin fansnya ayah bunda gitu. Kita mah nggak pernah ngebahas itu ya. Bodo amat lah gitu ya. Yang jelas gue suka dengan impersonate Lesti yang ini. Ternyata coba ternyata aku salah. Lesti tuh bisaan loh, ekspresinya tuh dapet banget loh. Mirip kan? Nungguin yang komen, niruin Gilga. Kak, jangan inget-inget lagi please, aku udah trauma. Janda mana yang menyakitimu bang dari bersih? Gajah. Gajah Raji cari bakwan. Perkara selesai. Komen ini maklumkan pengangguran. Jadi pada saat video tadi itu rame yang trending tadi yang ini. Karena yang pertama saya lagi statusnya stripping, which is itu saya kerja setiap hari, tayang tiap hari di RCTI dengan sinetron judulnya Amka, boleh ditonton ya Bu ya. Kolaborasi ya? Saya nulis lagu. Nulis lagu? 2 lagu saya alhamdulillah mendapat kesempatan dijadikan soundtrack lagu. Yang satu udah sekitar hampir 200 episode, yang satunya yang si Amka ini udah sekitar hampir 100 episode. Cakep. Kita akan coba masuk ke Google sebentar ya. A few moments later. Gua kan udah cari artikelnya nih ya. Televisi musik dikenakan tarif royalti 100%. Televisi musik, ini khusus musiknya. Jadi 100% tuh harus bayar full. Lalu televisi informasi dan hiburan dikenakan tarif royalti 50%. Televisi berita dan olahraga dikenakan tarif royalti 20%. Jadi menurut gua gede banget. Kita lagi diskusi, ada yang satu kentut, pasti yang paling semangat nunjuk orang, itu pasti dia yang kentut. Nah, kurang lebih kayaknya ibu gitu nih. Ibu yang hey. Gajah Raji. Aye. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Cepet banget gua ngomongnya. Kadang-kadang gue suka terlalu semangat ya. Tapi nggak apa-apa, bisa memotivasi teman-teman yang nonton video saya. Bener nggak sih teman-teman ya? Jadi kita harus semangat dalam menjalankan aktivitas ya, termasuk bikin konten. Jadi kita harus semangat ya guys ya. Buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Oke, kita akan bahas beberapa video menarik di TikToknya Leslar pastinya ya. Ini seru banget nih. Bilar ini ngebalas komen bahwa Pak Bilar ini pengangguran. Kan dia seneng banget tuh ngebalasin komen netizen yang lucu-lucu. Karena memang apa sih menurut gue sih seru aja sih memang. Kadang-kadang kalau kita bikin konten terus ada komen-komen yang apa ya, komennya itu kayak nggak nyambung tapi kita balas juga kayak nggak nyambung lagi gitu kan. Ini seru banget sih menurut gue gitu ya. Nah gue akan cari tahu permasalahannya dari mana. Ternyata permasalahannya itu sebenarnya dari satu titik. Itu tentang impersonate sih awalnya. Mungkin ya, bisa aja seperti itu. Tapi kita akan cari tahu aja lah ya guys ya. Si jago impersonate, silahkan. Sekali lagi maafkanlah karena aku kok ketawa? Tapi emang lucu sih menurut gua. Gua berhak ketawa ketika gua melihat sesuatu yang lucu. Kalau gua nggak ketawa kan nggak seru ya. Karena hidup ini kan penuh warna-warni. Kalau kalian suka ya tonton, kalau enggak ya udah. Nah, sebetulnya kan video aslinya kan ini udah dihapus ya. Tapi ini nggak tahu nih. Ada yang mengangkat video ini dan di sini ada captionnya nih. Jangan mentang-mentang senior, aku fans Lesti tapi kok aku nggak suka sama sifat dia sekarang. Kenapa juga mesti niru suara Gilga? Di sini Lesti sama Bilar ini bikin konten impersonate ya, menirukan ya cara bernyanyi orang lain mungkin seperti itu. Ini nggak menyebutkan nama sih sebetulnya ya, cuman fansnya pada baper. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa juga mesti niruin suara Gilga? Diam itu mas, Anda cantik, berprestasi, kasih contoh yang baik. Seharusnya ini malah keluar sifat aslinya. Memang gokil kalau menurutku. Sifat aslinya memang begini, gesrek gitu loh. Masalahnya di mana? Dan mereka berdua nggak menyebutkan nama sih menurut gue ya. Yang menyebutkan nama sih gue mungkin ya, Gilga.
Tapi bukan masalah Gilga atau siapapun itu, karena gue ketika ngeliat ekspresi Lesti sama Bilar di sini, ya lucu banget dia ketawa gitu. Kalau kalian suka ya ketawa, kalau nggak juga ya nggak usah ditonton sih menurut gue gitu. Tuh nggak ada yang niatnya di sini menjelek-jelekan juga gitu ya. Ini kan impersonate gitu. Rina Nose lebih parah gitu kan. Ini rame banget yang nontonnya nih. Padahal video aslinya udah dihapus, tapi ya sudah. Ini mungkin fansnya ayah bunda gitu. Kita mah nggak pernah ngebahas itu ya. Bodo amat lah gitu ya. Yang jelas gue suka dengan impersonate Lesti yang ini. Gimana? Ternyata coba. Iya. Coba. Impersonate. Ternyata aku salah. Lesti mirip banget ya. Lesti mirip banget ya. Gimana? Ternyata coba. Ternyata aku salah. Lesti tuh bisaan loh, ekspresinya tuh dapet banget loh. Mirip kan? Mirip kan? Mirip sih menurut gue. Dan ini lakinya sendiri, nggak jadi masalah gitu ya. Udah ngakak lihat ekspresi Bilar, ditambah lagi sama komen netizen, mana dibalesin pula sama Bilar, belum sama timbrungannya. Oke, kita coba. Yang lucu-lucunya nih, ada orang yang ngupload tentang komenannya Bang Bilar nih guys. Nungguin yang komen, niruin Gilga. Kak, jangan inget-inget lagi please, aku udah trauma. Janda mana yang menyakitimu Bang Dewi Persik? Gajah Raji cari bakwan. Perkara selesai. Ya Dewi Persik. Langsung ditandai itu Dewi Persiknya. Ini bener orangnya bercandaan guys, ya bercandaan ya. Mirip Kim Seon Ho, nggak sih guys? Apa aku rabun katanya? Siapanya Kim Jong Un? Iya. Bang D kalau nyanyi mulutnya rapat begitu. Sering minum manjakani jadi rap. Jadi rapet, iya. Aduh. Bang, kenapa ekspresimu kayak nahan buang air besar? Emang itu lagi berak sambil nyanyi. Udah gemes banget gue. Bang, lipstiknya apa? Lipstik Arab. Lipstik paling penipu sedunia, kemasan hijau, isinya merah banget. Jangan tanya gue tahu dari mana, mak gue yang pakai soalnya. Mak udah dibawa-bawa, aduh, ampun gue Bang B. Ekspresinya kayak minta tolong gitu nggak sih katanya? Lebih ke minta sedekah sih kan. Tapi kan tetap ganteng guys. Bang Bilar mah mau digimananya tetap ganteng guys ya. Aduh, terus ada lagi nih. Kalian cocok juga ya, kenapa nggak nikah aja? Apa nih balasannya? Rencananya gitu, nanti kami tayang di Indosiar. Aduh. Masih ada nggak sih? Kenapa harus nonjok juga sih? Ngakak banget lihatnya ya Allah. Itu sebenarnya kayak menggenggam cinta gitu loh Kak Lesti Kejora yang lebay. Aduh. Maaf ya guys. Gue kalau ngeliat komen ini lucu banget. Bang lo kok mirip Rizky DA ya? Makasih. Jauh atuh. Masa mirip Rizky DA? Baru tahu kalau pernah nyanyi. Lagi saya udah 6 bu. Yang pertama laku, yang kedua lumayan laku, yang ketiga agak laku, yang keempat cukup laku, yang kelima sedikit laku, yang keenam tingkah laku. Ada lagi nggak nih? Serius nanya, kentut tiap hari termasuk normal nggak sih? Emang komenan begini nih lucu banget, sumpah lucu banget. Meledak aja pokoknya. Normal asal jangan sama isi.
Kalau ngentut sama isi-isinya, bus gitu kan, keluar kecepek-kecepek. Sama ampas-ampasnya ya. Tuh Bilar aja nggak baper kan katanya. Siapa bilang nggak baper? Abis diimpersonate si istri, saya langsung menyindir di bawah kucuran air shower sambil jongkok. Iya. Karena kemarin tuh ya, abis impersonate si itu, gue yang nyebut ya, mereka nggak nyebut, gue yang nyebut. Gilga kalau kata gue bilang. Itu pada baper fansnya ya, langsung pada diapin tuh videonya. Nggak nyangka aku fans Lesti, tapi kok keluar sifat aslinya gitu. Ini ngerempetnya kesini-sini nih guys. Ini ngerempetnya kesini-sini sih menurut gue ya. Kabarin kalau momen kalian udah dibalas ya, ini belum ada soalnya mau baca-baca. Nungguin ya. Teng tong, cintaku bukan di atas, cintaku keterlayan. Iya. Ini banyak banget komennya ya. Ini sampai di uploadnya buset. Video maafkanlah kok hilang, ngeri banyak yang tawuran di lapak. Iya, tadi yang kita bahas pertama itu ya. Nah, kalau Bang Bilar ini ngejawab komentar atau stitch dari komen ini, maklumkan pengangguran. Jadi, pada saat video tadi itu rame, yang trending tadi, yang ini nih. Ini yang ini nih. Kita pause dulu. Bilar doang yang aktif balesin komen. Nah, ini gara-gara ini sih. Bilar doang yang aktif balesin komen, maklumkan pengangguran. Terus dijawab lagi, repling tuh ibu, mohon izin suhu dingin. Mohon izin suhu. Langsung di stit tuh ya. Kita coba langsung dengarkan guys. Oke. Baru bangun tidur. Oke bang, siap bang. Sekitar jam 5 ya. Jam 5 aja. Dibilang pengangguran sih harusnya sih enggak ya. Iya. Jauh dari kata pengangguran ya. Karena yang pertama saya lagi statusnya stripping, which is itu saya kerja setiap hari, tayang tiap hari di RCTI dengan sinetron judulnya Amka, boleh ditonton ya Bu ya. Yang mana itu adalah hasil kolaborasi antara Leslar dan salah satu PH. Kolaborasi. Yang kedua, Kolaborasi ya? saya nulis lagu. Nulis lagu. Dua lagu saya alhamdulillah mendapat kesempatan dijadikan soundtrack lagu. Yang satu udah sekitar hampir 200 episode, yang satunya yang si Amka ini udah sekitar hampir 100 episode. Cakep. Satu episode itu lumayan loh Bu. Wow. Lumayan untuk saya sebagai pendapatan passive income dengan saya tidak ngapa-ngapain. Itu hanya dari satu sumber. Bisa dicek di Google berapa harga satu soundtrack. Wah, mainnya per episode ya lagu soundtrack itu. Oke, gue penasaran guys. Kita akan coba masuk ke Google sebentar ya. A few moments later. Gue kan udah cari artikelnya nih, ya. Banyak nih, ada yang dari Tribun, ada yang dari mana-mana nih. Kebetulan gue masuk dari CNN. Kayaknya lebih terpercaya dari CNN gitu ya. Bukan berarti yang lain nggak dipercaya ya artikelnya. Cuma di sini kalau kategori untuk televisi, ini kan sinetron kan televisi ya. Televisi musik dikenakan tarif royalti 100%. Televisi musik, ini khusus musiknya. Jadi 100% itu harus bayar full. Berapa jumlah uang rupiahnya? Ya, di sini tidak dijelaskan. Tapi kalau udah bicara 100% berarti mahal banget sih menurut gue. Lalu televisi informasi dan hiburan dikenakan tarif royalti 50%. Televisi berita dan olahraga dikenakan tarif royalti 20%. Kalau menurut gue, sinetron itu kategorinya adalah hiburan. Makanya terkenanya 50%, yang artinya setengah. Kontraknya setengah. Bayangin kalau per hari kita hitung kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Kita hitung itu kecil. Tadi gue sempat baca dari Tribun itu yang nggak seberapa banget ya teman-temannya itu sekitar 500 sampai mungkin ya bisa 1 jutaan lebih mungkin. Karena kalau bicara soal 50% menurut gue itu gede banget loh cuy. Sumpah gede banget. Biaya produksi segala macam gitu. Mungkin ya gede banget lah. Gue nggak bisa ngejelasin secara detail rupiahnya berapa. Kalau bicara soal 50%, televisi informasi dan hiburan dikenakan tarif sekitar segini royaltinya. Jadi menurut gue gede banget. Itu dari income pasif yang didapat oleh Bilar ketika lagunya dipakai soundtrack oleh sinetron di sebuah televisi. Tadi dia bercerita kurang lebih sekitar 2 lagu ya. Kita hitung kecil sekali lagi teman-teman. 500.000. Berarti kalau 2 lagu 1 juta per hari. Tiduran aja udah dapet duit. Mau lihat fakta, dan ini adalah fakta. Dan ini contoh kecil. 50% loh untuk royalti dari televisi, informasi, dan hiburan.
Gede banget loh 50% itu ya. Dua lagu saya alhamdulillah mendapat kesempatan dijadikan soundtrack lagu. Yang satu udah sekitar hampir 200 episode, yang satunya yang si Amka ini udah sekitar hampir 100 episode. Nah, Satu 100 episode itu kalau dikali 500.000 aja udah berapa guys? 50. Maaf ya, mungkin ya. Sekitar 50 juta ya. 100 episode. Kali 2 kan 200 episode tuh kalau yang di SCTV kalau nggak salah Tertawan Hati ya. Itu udah 100 juta. Ditambah yang sekarang Amka udah hampir 100 episode. Hampir 50 juta. Bener nggak sih gua? Salah nggak sih ngitung? Ya kalau salah maafin lah ya. Cuma yang jelas gitu. Itu hitung kecil ya. Tapi sekali lagi ini 50% loh guys. satu episode itu lumayan loh Bu. Lumayan untuk saya sebagai pendapatan passive income dengan saya tidak ngapa-ngapain. Gopay itu Itu hanya dari satu sumber. bisa 1 juta Bisa ya. dicek di Google berapa harga satu soundtrack. Sekitar 1 jutaan lah ya. Dan yang apa ya? Dan kalau disebut kata pengangguran, justru sebetulnya saya sebaliknya Bu. Saya sekarang lagi membuka beberapa lini bisnis usaha yang mana butuh. Saya nggak nyebut kata pengangguran ya. Itu bagi saya terlalu kasar ya. Iya. Saya nggak seperti Ibu yang terlalu merendahkan orang lain. Saya lagi butuh orang-orang yang saat ini berstatus freelance, berstatus tidak punya pekerjaan tetap lah. Oke. Gitu. Jadi kita butuh beberapa post, salah satunya yang sedang kita posting, dicek aja nanti di Instagramnya Lestar Entertainment. Kita butuh beberapa post, beberapa posisi, dan siapa tahu Ibu punya anak, punya keluarga yang memenuhi kriteria yang kami butuhkan, silakan ajukan apply CV-nya. Terus selain digital company yang memang menjadi core business kita itu juga lagi butuh beberapa karyawan juga Bu, seperti driver buat saya pribadi, buat driver kantor. Terus juga di F&B kopi yang sedang kita develop itu kita lagi butuh beberapa Banyak ya karyawan juga. karyawan butuhnya. Ada apa namanya? Ada waitress dan sebagainya lah kita butuh. Juga kita sekarang ada label. Alhamdulillah kita punya label yang mana insya Allah nanti kita membawahi beberapa talenta-talenta yang berkiprah di dunia musik. Terus ini menarik nih, kenapa gue bukan lebih banyak sih, kenapa gue sering menghabiskan waktu gue ngebalesin komentar di TikTok. Nah, ini alasannya. Yang pertama, gue pengen tahu. di sinetron ini Bu, kita memang lebih banyak nunggunya Iya. daripada take-nya. Benar. Jadi memang sehari-hari kita tersita waktu kita di lokasi ini. Kita ngerjakan 20 scene, 15 scene, itu lebih banyak nunggunya daripada kerjanya. Makanya untuk killing time-nya saya, untuk menghabiskan kegabutan atau waktu kosong saya saat di sela-sela break, di sela-sela saya istirahat, saya biasanya kadang-kadang, yang pertama saya suka main sosmed karena saya anak sosmed kan. Yang kedua, saya suka balasin komentar netizen TikTok karena bagi saya mereka seru gitu. Jadi saya senang nanggapinnya. Seru gue ketawa. Buat saya jadi seperti apa ya? Seperti hiburan bagi saya lah, lucu-lucuan bagi saya juga lah. Karena kan kita kan stres di sini Bu. Kita pressure di sini. Apalagi saya sekarang jadi direktur utama di PT Lestar Group saya. Mumet otak saya kalau untuk ngurus semuanya. Jadi hiburan saya salah satunya adalah balasin komentar-komentar lucu. Itu salah satu hiburan saya dan saya seneng banget. Seru aja. Netizen TikTok itu yang komen-komen di TikTok saya itu bener-bener menyenangkan lah gitu. Ketiga, saya kadang-kadang ngabisin waktu untuk bikin lagu Bu. Salah satu bikin lagu. Terus makanya saya suka baca. Jadi waktu kosong saya dihabiskan dengan membaca buku. Gitu, karena buku itu adalah jendela dunia Bu. Nah, itulah alasan kenapa saya kadang-kadang suka balasin komen. Memang seperti di poin pertama tadi, sinetron itu sangat menghabiskan waktu kita seharian di lokasi, tapi lebih banyak menunggunya gitu. Kecuali ya, saya pernah syuting sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu di tahun 2021 sampai 2002 kalau nggak salah, sekitar 300 episode total produksinya. Saya waktu itu dapat 250 episode lah ya, karena waktu itu saya lebih banyak izin karena ngurus nikahan. Saya waktu itu sempat pengen refreshing, honeymoon dan sebagainya. Yang mana saat itu saya di JB dibayar ya paling mahal si Indonesia sih. Aduh, gak boleh sama ya lumayan lah Bu waktu itu Bu, buat tambahan tabungan saya. Dan apalagi waktu itu sinetron itu kan bayarnya nggak langsung
30 episode kita sebulan kerjain, 30 dibayar. Kita justru dibayar 10. Jadi ketika produksi selesai, kita tetap dapat tabungan, Bu. Gitu. Jadi gitu ya. makanya saat itu saya sedang saat sedang santai lah istilahnya ya. Kita sedang dalam rekonsiliasi atas apa yang terjadi kemarin. Tabungan saya masih banyak di sinetron JB dulu. Saya nulis lagu gitu kurang lebih. Kenapa jadi curhat ya? Pokoknya itu gitu lah, Bu. Pokoknya ibu ngomongin orang, biasanya ibu yang begitu, Bu. Karena kan kayak kita Lucu, lihat ya. ya, kalau kita biasa lagi dalam satu forum, kita lagi diskusi, ada yang satu kentut, pasti yang paling semangat nunjuk orang itu pasti dia yang kentut. Nah, kurang lebih kayaknya ibu gitu nih. Ibu yang hey, Hajar aja. aye. Endingnya. Masya. Aduh, Bang Wi. Bukan Bilar namanya kalau nggak gokil ya. Aduh. Ya udahlah, gitu aja pokoknya kalian nonton sendiri di TikTok rame banget ya. Udah gitu aja ya. Terima kasih banyak ya. Semoga ini tayangannya bisa ngibur kalian dan sekali lagi teman-teman, saya nyari reaction ya teman-teman ya. Pengen tahu aja semua dari mana gitu ternyata. Ya gitu. Tapi bener Bang Mi, mendingan balas-balasin komen gitu. Terus bikin kayak gini, konten begini. Gue suka banget. Ada lucunya gitu, ada ngasih pemahaman. Juga justru kita juga dapat ilmu kan. Oh, ternyata kalau jadi sinetron itu pembayarannya begini, nggak langsung hari ini episode ini langsung dibayar, kayak enggak gitu. Ada step by stepnya, terus juga ada kayak royalti. Itu per lagu ternyata gila ya. Itu pasti tinggal kalau kita nyetain lagu terus lagu kita dipakai sinetron itu lumayan loh. 100 episode aja udah kelihatan tuh. Berapa? Kalau minim-minimnya misalnya 500 sampai 1 juta, ya udah hampir berapa itu? 100 episode 10 aja udah 10 juta. Kalau sejuta nih. Sedangkan kalau gue lihat berita dari Google itu, kalau untuk TV dan hiburan kan 50%. Berarti gue hitung minimnya aja 1 juta. 1 juta dikali 100 episode. Kan 100 juta. Kalau 300 episode berarti 300 juta. Itu royalti yang didapatkan buat pencipta lagu yang dipakai lagunya untuk sebuah sinetron. Ya, kalau dihitung-hitung minimnya udah 500.000 deh gitu ya. Berdasarkan artikel tadi. Tapi kan 50% guys, kalau TV itu nggak main-main. Makanya dendanya kalau misalnya ada yang rame-rame ribut masalah royalti itu ya, itu memang gede banget sih hitung-hitungannya cuy. Seriusan. Oke, terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.